Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, sahabat kenalan yang saya kasihi, kalau kita berpikir agak nakal, rasanya menjadi orang jahat itu enak ya. Kenapa? Kalau orang korupsi, hidupnya kaya, melimpah, berlimpah. Dan dengan hasil korupsinya itu, dia bisa memiliki barang-barang mewah, rumah bagus, mobil bagus, mungkin bisa beli pesawat pribadi, bisa punya pesawat pribadi, bisa punya perusahaan. Karena apa? Karena dengan begitu mudah dia melakukan korupsi dan ya dengan bekerja sama bersekongkol melakukan korupsi, kejahatan yang dilakukan bersama-sama, maka membuat dia itu menjadi kaya. Ya, benar menjadi kaya, tapi itu jangan diikuti. Jangan diikuti. Jangan melakukan hal yang jahat dalam kehidupan kita. Dalam bacaan Injil hari ini, Minggu Biasa ke-21, tanggalnya juga sama, 21 Agustus 2022, dalam bacaan Injil menurut Lukas bab 13 ayat 22 sampai dengan 30, Tuhan Yesus mengingatkan ya. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Kenapa? Karena orang lebih banyak berbuat jahat, tidak melakukan yang benar, tidak melakukan kasih, tidak melakukan kebaikan. Banyak orang tidak bisa masuk surga karena tidak mengikuti teladan Tuhan Yesus. Jika tuan rumah telah bangun dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, "Tuan, bukakanlah pintu bagi kami." Tetapi dia akan menjawab dan berkata kepadamu, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang." Lalu kamu akan berkata, "Kami telah makan dan minum di hadapanmu," ikut perjamuan, ikut ekaristi ya, "dan engkau telah mengajar kami di jalan-jalan kota kami." Kita mendengarkan pengajaran itu ya. Tetapi Tuhan Yesus itu menjawab begini, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi." Ya, itulah dia. Jangan cepat puas kalau Anda berhasil melakukan kejahatan. Tuhan melihat perbuatan-perbuatan kita. Orang lain mungkin tidak melihat, atau orang lain mungkin tutup mata. Bodoh amat, karena saya dapat cipratan. Tetapi Tuhan itu melihat ya. Setiap perbuatan yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan, dan itu dilihat oleh Tuhan. Hati-hati, jangan puas mengatakan, "Oh, apa-apa, saya melakukan korupsi, kejahatan, saya bisa bebas, masih bebas, saya tidak dipenjara." Iya, mungkin di sini Anda bebas, tapi nanti di sana. Ya, Tuhan Yesus sekali lagi mengatakan, "Enyah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan." Hati-hati dengan kejahatan yang kerap kita lakukan. Hati-hati sekali lagi dengan kejahatan. Sekali lagi, hati-hati dengan kejahatan. Tuhan mencatat itu semua. Bila tiba waktunya, susah bagi kita untuk bisa mengubah itu. Akhirnya, orang seperti itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Mari kita bisa berbuat kasih. Mari kita bisa berbuat benar. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita lakukan. Amin.